Senang bertemu lagi dengan pemirsa Hope Channel, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, saya mau berbagi pengalaman hidup yang begitu mendalam dari pengalaman hidup yang lain yang menyertai kehidupan kami, pelayanan kami secara pribadi dan juga keluarga. Pengalaman ini terjadi tahun 2008 yang lalu. Sebelumnya saya mau sampaikan dulu pengalaman yang terjadi 10 tahun sebelumnya, yaitu 1998. Kami datang menjumpai keluarga kami di Bandung ini. Kami membawa putra kami yang pertama usia 6 bulan. Tetapi kami datang akhir Desember, tapi kami pulang tidak bawa anak. Karena memang anak ini sudah pernah sakit sebelumnya, tetapi di sini kemudian dia sakit dan akhirnya meninggal dunia. Nah, 10 tahun berikutnya, yaitu kejadian tahun 2008 yang lalu, ya peristiwa ini terjadi bagi anak kami yang perempuan. Kami Tuhan percayakan 2 anak, yang pertama laki-laki, yang kedua adalah perempuan. Anak kami yang perempuan ini kelas 1 SD, karena kebetulan saat itu bersama dengan saya, dia sekolah di sekolah Advent Cimindi, bersama dengan anak kerabat kami, namanya Christine, kelas 1 SMP. Dan sering sekali mereka pulang lebih awal, ya, dan saya selalu menganjurkan mereka untuk menggunakan jembatan penyeberangan orang di Cimindi. Ketika saat itu, ya, hujan, mereka pulang duluan, dan setelah mereka keluar dari sekolah, tidak berapa lama saya mendengar teriakan memanggil nama saya. Ya, saya meyakini ada sesuatu yang penting terjadi. Ya. Dan betul ketika saya lari dari ruangan kantor sekolah, kemudian di seberang jalan ada yang meneriakkan, "Anak bapak jatuh." Anak kami yang perempuan. Suasana saat itu hujan gerimis, kendaraan padat, tetapi agak melambat. Kemudian saya berlari ke seberang jalan dan betul anak kami sudah jatuh, sudah tergeletak di seberang, ya, dia jatuh dari jembatan penyeberangan orang yang di seberang sekolah. Ya, info yang kita dapat adalah bahwa anak itu jatuh dari 2-3 anak tangga turun ke bawah, dia jatuh bebas ke bawah. Padahal di bawah itu bukan tanah lembek, tetapi batu-batu dan besi. Dia pingsan, kemudian ada tukang ojek di sana, saya minta tolong, "Pak, tolong nyalakan lampunya dan juga klakson, segera tolong dilarikan ke rumah sakit." Rumah sakit yang terdekat saat itu adalah Rumah Sakit Raja Wali. Ya, dia masih posisi pingsan. Ya, saya melihat tidak ada luka, tetapi satu yang sangat saya khawatirkan adalah masalah di kepala, otak. Dan betul setelah sampai di rumah sakit, coba ditangani, kemudian di ronsen, kemudian bertemu dengan dokter. Dokter sampaikan, "Pak, ini ada terjadi pendarahan di otak. Dan kalau pendarahan tidak berhenti, anak bapak mati. Bagai disambar petir." Ya, saya yang menghadapi dokter tersebut. Kebetulan istri saya juga sedang bekerja di Parompong. Ya, kemudian kita telepon, kita beritahu ke istri saya. Kemudian istri saya datang. Ya, ketika istri saya datang, dia kemudian teriak-teriak, menangis, minta untuk dipindahkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Karena teringat dan trauma 10 tahun yang lalu. Di ruang yang sama, di ruang NICU anak. Dari ruangan itulah anak itu kami bawa keluar dari ruangan itu. Dan sampai di kendaraan, dia sudah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan ketika istri saya dengan sangat meminta untuk pindah dari rumah sakit itu, maka kita berkonsultasi dengan dokter.
Dokter mengatakan, boleh Pak, kalau keadaannya membaik, teman saya juga di rumah sakit Advent, dia juga mengenangkan hal yang sama, boleh pindah. Dan besoknya kami pindah. Dan puji Tuhan, seminggu dirawat di rumah sakit, kemudian kembali ke rumah dalam keadaan sehat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan sekarang anak Tuhan ini sudah berada di bangku kuliah, menyelesaikan, sekarang berada pada semester ke-6 dan masuk ke semester 7 di Unsri Palembang. Ini adalah suatu peristiwa yang sangat dramatis, terkesan mendalam dan sangat begitu mengena dalam kehidupan kami. Bapak Ibu, saudara-saudara, boleh dibayangkan bagaimana peristiwa ini begitu terkesan mendalam dalam kehidupan kami, kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama rasakan kebaikan Tuhan yang disampaikan dalam firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 9. Ini undangan rahmat Tuhan. Sampaikan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Segala kenikmatan hidup kita ini hanya datangnya dari Tuhan kita, Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus. Tuhan izinkan pengalaman ini terjadi bagi kami, bagi keluarga kami, dan bagi anak yang Tuhan titipkan bagi keluarga kami. Kiranya ini boleh mengingatkan kami dan memberikan kami suatu kepastian, menghilangkan keraguan. Dalam perjalanan kehidupan ini tentu akan ada pengalaman-pengalaman yang mungkin akan menarik kita, menarik pandangan kita dari Yesus Kristus. Tetapi biarlah kenangan yang begitu indah ini kiranya boleh menguatkan saudara-saudara dalam segala pergumulan kehidupan saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Masing-masing kita kiranya senantiasa akan mengecap, merasakan betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Walaupun kita seringkali lari dari Tuhan, melupakan Tuhan, tetapi Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah melupakan kita. Tangannya selalu terbuka menunggu kita, menanti kita datang kepadanya, menyerahkan hidup kita, dan memasrahkan segala perjalanan kehidupan kita, termasuk keluarga dan anak-anak kita, dalam tangan rahmat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara, dan mari sama-sama kita rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.